Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, alhamdulillah sore ini kami telah menghantarkan 46 box berkas yang terdiri dari dokumen-dokumen asli secara lengkap yang merupakan bagian dari persyaratan untuk diserahkan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dokumen-dokumen tersebut berjumlah 14.405 dokumen. Ini berasal dari 3.371 struktur yang terdiri dari DPP, 100% DPW, dan 75% DPD, serta 50% DPC ataupun kepengurusan di tingkat kecamatan. Sehingga total struktur 3.371, dan kesemuanya tentunya adalah merupakan dokumen lengkap, berkas lengkap sebagaimana yang telah kami submit secara digital pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 pukul 10.02 pagi. Jadi ini adalah bagian dari kelanjutan penyerahan berkas asli. Berkas asli ini semua terdiri dari 46 box kontainer dan diantarkan oleh 5 unit mobil box. Dan alhamdulillah tadi kami telah menerima surat tanda terima yang langsung diterima oleh Kepala TU dari Kementerian Hukum Republik Indonesia, dan telah kami tanda tangani juga tanda terima tersebut serta seluruh berita acara yang dimulai dari box nomor 1 sampai dengan box nomor 4. Saya kira itu mungkin keterangan yang bisa kami sampaikan sebagai informasi awal dari apa yang baru saja kami laksanakan di kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia. Demikian, ada pertanyaan? Ya. Bang, apakah masih ada tahapan lain yang harus dilakukan oleh Gerakan Rakyat atau emang ini terakhir hingga akhirnya nanti diputuskan sebagai partai? Baik. Dari sisi kami, dari sisi Partai Gerakan Rakyat, ini adalah merupakan tahap terakhir. Tapi bagi terbitnya badan hukum, tentunya masih ada 2 proses selanjutnya. Prosesnya itu terdiri dari proses verifikasi oleh Kementerian Hukum, di mana dalam peraturan perundang-undangan diberikan alokasi paling lama 45 hari. Setelah itu ada lagi 15 hari untuk masa pengambilan keputusan. Jadi dari sisi kewajiban kami sebagai Partai Gerakan Rakyat, kami telah menunaikan semua, yaitu 38 SKT yang kami lampirkan pada saat pendaftaran. Yang kedua, submit seluruh dokumen digital. Dan yang ketiga adalah penyerahan berkas fisik secara lengkap kepada kementerian. 3 ini sudah kami lakukan, dan tentunya 2 bagian lainnya adalah menjadi bagian dari Kementerian Hukum. Barangkali bisa menyampaikan keterangan juga, Pak, dari TU mungkin sebagai yang menerima. Mari, Pak. Oh, udah cukup. Oh. Ya kira-kira begitu. Jadi ya, insya Allah setelah mendapatkan badan hukum maka masih ada 2 agenda. 2 agenda itu adalah agenda pertama, kita harus mempersiapkan untuk verifikasi sebagai peserta pemilu, dan agenda berikutnya adalah memenangkan pemilu di 2029. Verifikasi partai politik peserta pemilu dilakukan oleh KPU dan waktunya di tahun 2027, sementara pemenangan pemilu tentunya dilakukan pada tahun 2029. Dan bila nantinya insya Allah setelah terima badan hukum, dan yang kedua adalah kita juga mendapatkan pengesahan sebagai peserta pemilu, maka tentunya Partai Gerakan Rakyat memiliki hak untuk memajukan pemimpin di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, dan yang kedua adalah memajukan calon-calon anggota legislatif baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi dan daerah. Itu kira-kira. Boleh. Kenapa Partai Gerakan Rakyat ganti logo? Saya belum tahu sih alasannya. Jadi ini bukan ganti ya. Ini bukan logo ormas, tetap seperti yang ada, yaitu kentongan itu adalah logo ormas. Sementara rapat kerja nasional kita menetapkan bahwa kita mendirikan partai.
Oleh karena itu logo ormas dan logo partai tidak bisa sama. Nah, maka dari itu logo partainya seperti yang dilihat saat ini, sementara logo ormas masih tetap. Nah, apakah ini adalah transformasi? Bukan. Ormas tetap ada dan tetap eksis, sementara ini adalah entitas baru berbadan hukum partai politik, yaitu Partai Gerakan Rakyat. Ada lagi? Silakan. Tadi kan setelah mendapatkan izin badan hukum ini akan melakukan pemilu untuk Betul. mendapatkan calon-calon yang akan nanti, apakah akan konsisten untuk mendukung Anies Baswedan, Pak? Ya, kita tahu bahwa Partai Gerakan Rakyat lahir dari perkumpulan gerakan rakyat, dan perkumpulan gerakan rakyat lahir dari kelompok-kelompok relawan yang pada tahun 2024 itu adalah berjuang bersama-sama dengan Pak Anies Rashid Baswedan. Pertanyaannya adalah, apakah nanti tetap konsisten mendukung Anies Baswedan? Ya, tentunya sebagai bagian dari perjalanan yang itu adalah genuine historisitasnya gerakan rakyat, tentunya kami akan tetap konsisten dan komitmen bersama-sama dengan Pak Anies Rashid Baswedan. Oleh karena itu, melalui forum ini di kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia, kami juga ingin menyampaikan kepada seluruh pendukung Pak Anies Baswedan bahwa partai kita sebentar lagi lahir. Saatnya kita membangun kekuatan soliditas, solidaritas untuk memperkuat struktur partai. Kita tidak berhenti sampai menjadi badan hukum saja, juga tidak berhenti sampai dengan peserta pemilu, tapi masih ada tugas selanjutnya, yaitu memenangkan pemilu dan memenangkan calon presiden kita. Saya kira demikian. Ini penting ini. Kapan dilakukan penetapan itu? Memang betul bahwa apa yang disampaikan ini adalah aspirasi besar dari warga gerakan, atau kami menyebutnya sebagai bagian dari keluarga besar gerakan rakyat. Pertanyaannya kapan ditetapkan? Tentunya penetapannya melalui mekanisme forum formal. Sebagaimana pendirian Partai Gerakan Rakyat ditetapkan pada tanggal 18 Januari tahun 2026 melalui forum Rapat Kerja Nasional. Maka dari itu tentunya keputusan-keputusan yang terkait dengan penetapan akan dilakukan juga melalui forum Rapat Kerja Nasional ataupun Rapat Pimpinan Nasional. Pertanyaannya kapan forum terdekat? Insya Allah setelah terimanya Badan Hukum Partai Gerakan Rakyat, maka kita akan segera melaksanakan yang disebut dengan Rapat Pimpinan Nasional. Tentunya keputusan resmi terkait dengan pencalonan presiden yang akan diusung oleh Partai Gerakan Rakyat, maka forum yang terdekat ada di dalam forum Rapat Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat. Sebelum akhir tahun, dan mudah-mudahan karena panitia sudah terbentuk, panitia Rapat Pimpinan Nasional, kita memproyeksikan terbit badan hukum di sekitar bulan September, maka tentunya bulan Oktober segera dilakukan Rapat Pimpinan Nasional dan Gerakan Rakyat segera menetapkan siapa yang akan menjadi calon presiden dari Partai Gerakan Rakyat. Selama proses ini apakah ada kendala-kendala di daerah, Pak? Sejauh ini kami sekaligus ingin menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia karena selama mengurus surat keterangan terdaftar tidak ada kendala yang sifatnya strategis dan semuanya terlayani dengan baik dalam konteks pelayanan administrasi publik. Dan oleh karena itu kami memang melihat bahwa profesionalisme serta pelayanan administrasi publik memang terjadi di Kementerian Hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu kami menjadi sangat optimis ketika sekarang ini berproses di Kementerian Hukum Republik Indonesia, maka tentunya seluruh norma-norma dalam konteks pelayanan administrasi publik akan dilakukan secara profesional. Dan kami yakini itu karena sepanjang kami mengurusi surat keterangan terdaftar di 38 provinsi, tidak ada kendala yang signifikan. Semuanya berlangsung normatif, berlangsung lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik? Ya. Yang membedakan dari partai lainnya apa yang mungkin kaderisasinya atau bagaimana? Karena kan banyak muda yang katanya. Ya, betul. Tadi disampaikan yang membedakan dengan partai lainnya, betul. Kita lihat banyak anak-anak muda dan saudara-saudara perlu ketahui 14.405 dokumen, 3.371 struktur
yang kesemuanya terdiri dari 14.405 dokumen, itu secara total diurus oleh teman-teman muda. Nah, ini yang membuat faktor yang membeda, bahwa tanggung jawab untuk mengurus penyelesaian kelengkapan administrasi partai politik justru dilakukan oleh anak-anak muda. Itu yang pertama. Apalagi yang menjadi faktor kedua? Yang kedua adalah transparansi. Ibu bapak, teman-teman bisa lihat dari partai ini diputuskan berdiri sampai dengan mengurusi SKT, sampai dengan melakukan pendaftaran, sampai dengan melakukan upload digital, sampai dengan penyerahan berkas hari ini, semua dilakukan secara transparan. Tidak ada proses gelap tiba-tiba jadi partai. Semua dilakukan secara terbuka, tahap demi tahap, dan semua dilakukan secara terbuka. Sampai dengan sumber dananya dari mana, semua dilakukan secara terbuka dan secara transparan. Kenapa? Karena transparansi, kami menjadikan ini sebagai salah satu value yang diusung oleh Gerakan Rakyat. Kalau mau dilihat laporan keuangan dari Gerakan Rakyat, bisa dilakukan, dilihat setiap tanggal 5 setiap bulan di seluruh akun sosial media Gerakan Rakyat. Kami melihat bahwa ini adalah juga menjadi bagian dari faktor pembeda antara partai ini dan juga partai-partai lainnya. Yang ketiga, kami memang memiliki komitmen agar partai ini menjadi partai yang betul-betul milik publik, partai yang betul-betul milik rakyat, partai yang tidak datang dari atas, tapi partai yang tumbuh berkembang dari bawah. Maka dari itu, kami secara nyata dan berani menyatakan bahwa partai ini bukan partai milik satu orang, partai ini bukan partai milik satu keluarga, dan partai ini juga bukan partai milik satu kelompok. Ini adalah partainya rakyat, prosesnya dari rakyat, tumbuh kembangnya dari rakyat, dan diawasi, dikawal juga oleh rakyat Indonesia. Ini yang menjadi bagian penting yang kami melihat bahwa variabel-variabel yang membedakan antara partai ini dengan partai lainnya. Nah, bagaimana konteks ke depan? Sesuatu yang belum terjadi tentunya kami tidak akan sampaikan di sini. Nanti kita lihat bahwa kami akan berupaya keras sehingga sejarah membuktikan bahwa Partai Gerakan Rakyat beda dengan partai-partai lainnya. Bagaimana? Ya. Oh iya, saya kira bahwa apa yang kita sampaikan tadi, bahwa partai ini satu, dari sisi sejarah kelahiran sangat terang, sangat jelas, sangat transparan. Yang kedua, dari sisi pengambilan keputusan, ini juga nanti akan dilakukan secara terbuka sebagaimana kami mengambil keputusan mendirikan partai. Ada dua yang menjadi bagian dari variabel penting ketika mendirikan partai ini. Yang pertama, forum pengambilan keputusannya dilakukan melalui rapat kerja nasional dengan mendengarkan pandangan-pandangan dari DPW. Dan yang kedua adalah kita juga melakukan elektronik musyawarah dengan melibatkan seluruh anggota. Dan pada saat itu kita tahu bahwa 98% anggota dari seluruh Indonesia, dari anggota Gerakan Rakyat, menyatakan setuju untuk mendirikan Partai Gerakan Rakyat. Itu adalah bagian dari transparansi pengambilan keputusan. Nah, untuk juga nantinya dalam konteks pencalonan presiden, kami juga akan melakukan proses yang sama. Yang pertama adalah meminta pandangan dan pendapat dari seluruh Dewan Pimpinan Wilayah seluruh Indonesia. Dan yang kedua adalah kami juga akan melakukan elektronik musyawarah atau e-musyawarah dengan melibatkan seluruh anggota Gerakan Rakyat. Per hari ini anggota Gerakan Rakyat sudah mencapai sekitar 47.000 anggota, dan tentunya ini akan kami libatkan secara partisipatif melalui musyawarah secara elektronik. Demikian. Tidak cukup? Baik, terima kasih. Untuk itu maka kami ingin menutup acara ini. Kami ingin menyampaikan kepada seluruh anak muda Indonesia, baik itu Gen Z, baik itu milenial, bahwa saudara-saudara, teman-teman Anda di sini, ini adalah bagian dari terpenting partai ini. Partai Gerakan Rakyat adalah partainya anak-anak muda yang berani mengambil pilihan. Oleh karena itu, ini adalah partai saudara semua. Ini adalah partai Anda, ini adalah partainya anak-anak muda pemberani yang berani mengambil pilihan untuk menetapkan menjadi bagian dari pilihan politik. Yang kedua, Partai Gerakan Rakyat adalah partainya orang-orang biasa, partai rakyat biasa, bukan partai yang tumbuh dari atas, tapi benar-benar partai yang tumbuh dari bawah. Sekian, dan saatnya rakyat biasa memiliki partai politik,
dan anak-anak muda pemberani juga memiliki alat perjuangan politik. Untuk itu, hanya itu yang menjadi jembatan kita untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang adil dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gerakan rakyat.